Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Bedila dengan NIM 201 510 501 002 dari kelas Manajemen Agribisnis A, Program Studi Agroteknologi Universitas Jember. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen agribisnis on farm padi dan palawija Bapak Ilham di Desa Taman Sari, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Padi adalah salah satu komoditas pertanian yang tergolong ke dalam tanaman pangan. Padi menjadi perhatian pemerintah dikarenakan padi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Di Desa Taman Sari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember, di mana banyak petani. Salah satunya adalah Bapak Ilham sendiri yang bekerja sebagai pengusaha tani padi dan palawija. Di samping itu ada pula yang mengikuti kemitraan perbenihan seperti kacang-kacangan dan timun. Usaha tani padi dan palawija Bapak Ilham adalah usaha skala kecil, di mana usaha tani ini hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Bapak Ilham saja. Dan pada proses usaha taninya, Bapak Ilham tidak mempekerjakan karyawan atau pekerja sama sekali, melainkan dikelola sendiri. Dan terkadang juga dibantu oleh anggota keluarganya. Bapak Ilham selain berusaha tani padi dan palawija juga mengikuti kemitraan perbenihan dari perusahaan besar di Jember, yaitu S-West dan Benih Citra Asia pada benih kacang-kacangan dan timun. Namun untuk saat ini beliau tidak menjalin hubungan kemitraan dengan mitra manapun dikarenakan cuaca yang tidak menentu yang mempengaruhi terhadap hasil panen dari perbenihan yang beliau ikuti. Manajemen produksi padi dan palawija Bapak Ilham. Yang pertama adalah manajemen produksi on farm, di mana manajemen produksi on farm ini meliputi perencanaan produksi. Perencanaan produksi dilakukan untuk menentukan struktur budidaya atau struktur budidaya itu adalah kegiatan yang meliputi produksi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah pengaturan produksi. Pengaturan produksi di sini berkaitan dengan kegiatan sebelum olah tanah, seperti penentuan pemberian pupuk dasar, lalu komoditas atau varietas yang akan digunakan dalam budidaya tersebut. Selanjutnya di sini adalah pelaksanaan produksi. Pelaksanaan produksi meliputi kegiatan pemberian pupuk dasar, pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan. Bapak Ilham selaku petani padi dan palawija sering melakukan pemberian pupuk dasar berupa pupuk organik, di mana sebagai bentuk pengembalian bahan organik ke lahan. Dan selanjutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah di sini Bapak Ilham itu juga melihat dari komoditas yang akan ditanam. Jika padi, maka Bapak Ilham akan melakukan sistem olah tanah besar. Namun jika palawija, Bapak Ilham hanya akan melakukan sistem olah tanah sedang. Lalu untuk penanaman sendiri, Bapak Ilham biasanya menggunakan teknik perendaman pada benih yang akan ditanam dengan tujuan agar lebih cepat tumbuh. Dan yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan di sini meliputi pemberantasan hama dan penyakit, pembersihan gulma, dan juga perawatan lainnya yang diperlukan pada tanaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah pengawasan serta evaluasi. Pengawasan akan dilakukan mulai dari penyediaan input seperti benih dan bibit, saprodi yang dibutuhkan, dan semua kegiatan yang dilakukan selama proses usaha tani tersebut, dengan tujuan agar nantinya pada usaha tani selanjutnya itu setiap resiko pada usaha tani yang sedang diusahakan dapat diminimalkan. Selanjutnya di sini adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk merencanakan, mengembangkan, dan memberdayagunakan sumber daya manusia dalam suatu institusi atau suatu usaha tani. Di mana dalam manajemen sumber daya manusia ini terdapat fungsi operasional sumber daya manusia yang terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi pengintegrasian, serta fungsi operasional. Yang terakhir yaitu adalah fungsi pemeliharaan. Di mana jika fungsi-fungsi ini diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia,
maka di dalam suatu institusi atau usaha tani tersebut itu akan memiliki peluang yang besar untuk berhasil. Selanjutnya di sini dalam manajemen agribisnis on farm usaha tani Bapak Ilham sendiri itu juga menerapkan manajemen teknologi. Manajemen teknologi adalah suatu upaya untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan teknologi dalam suatu institusi atau usaha tani. Usaha tani padi dan palawija menerapkan manajemen teknologi, di mana manajemen teknologi yang diterapkan berupa penggunaan teknologi dalam kegiatan budidaya tanaman. Seperti dalam sistem olah tanah, Bapak Ilham menggunakan teknologi sistem olah tanah mekanik, yaitu dengan traktor, yang sistem pengolahan tanahnya itu bisa ditempuh dalam waktu 5 jam, sehingga itu sangat efisien. Lalu dalam penanaman, Bapak Ilham itu biasanya menggunakan sistem tumpang sari, di mana itu adalah teknologi budidaya yang efisien digunakan, karena selain kita bisa mendapatkan produksi dari tanaman utama, kita juga bisa mendapatkan produksi dari tanaman sampingan yang kita tanam. Lalu untuk kemitraan benih, Bapak Ilham itu pernah mengikuti kemitraan benih di tempat tinggalnya, di mana kemitraan yang pernah Bapak Ilham ikuti tersebut adalah benih kacang-kacangan dan timun. Kemitraan adalah upaya untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani atau sering dihadapi oleh petani. Karena petani itu sering menghadapi tantangan di mana fluktuasi harga di pasar yang sering tidak menentu ya. Dan kemitraan di sini itu adalah jalan keluar bagi petani, karena ketika kita mengikuti kemitraan maka harganya itu sudah ditetapkan di awal. Jadi itu petani tidak kebingungan dalam menentukan harga. Dan untuk kemitraan yang pernah Bapak Ilham ikuti di sini itu adalah kemitraan benih, di mana salah satu pengusaha atau penanggung jawabnya kemitraan tersebut itu adalah pekerja yang memiliki kewenangan di salah satu perusahaan benih terbesar di Jember, yaitu SWES. Jadi para petani di desa Taman Sari ataupun di sekitarnya itu mengikuti kemitraan tersebut dalam bentuk perbenihan tanaman. Lalu selanjutnya di sini adalah pemasaran padi dan palawija Bapak Ilham. Untuk pemasaran adalah suatu proses bertemunya penjual dan pembeli yang berkumpul di suatu tempat untuk mengadakan transaksi jual beli, pemindahan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Di mana untuk pemasaran usaha tani Bapak Ilham sendiri di sini masih dalam sistem sederhana ya, karena hanya melibatkan sedikit sekali lembaga pemasaran yang meliputi produsen atau Bapak Ilham sendiri, tengkulak, dan juga pedagang besar serta konsumen. Selanjutnya adalah analisis keuangan padi dan palawija oleh Bapak Ilham, di mana dalam analisis keuangan ini berkaitan dengan biaya yang digunakan selama proses usaha tani tersebut, di mana dalam suatu usaha tani itu dikenal biaya total, yang mana biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya antara biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini adalah contoh analisis usaha keuangan padi dan palawija Bapak Ilham ya. Tapi di sini adalah usaha tani padi palawija jagung. Setelah itu dalam produksi itu juga ada penerimaan serta pendapatan. Untuk menghitung penerimaan yang akan diperoleh oleh petani dalam suatu produksi itu dapat dihitung dengan harga jual dikali dengan jumlah produk yang dihasilkan. Di mana untuk palawija jagung Bapak Ilham itu mendapatkan harga sebesar 5.500 per kilonya, dan pada satu kali produksi sebelumnya Bapak Ilham mendapatkan sebanyak 1 ton 5 kuintal atau 1.500 kg. Jadi 5.500 dikali 1.500 yaitu 8.325.000 penerimaan yang didapatkan oleh Bapak Ilham dalam satu kali produksi jagung dalam waktu 4 bulan. Setelah itu, setelah kita mengetahui penerimaan, maka kita dapat menghitung pendapatan yang akan kita terima dari semua total biaya yang telah dikeluarkan, yaitu dengan cara total penerimaan dikurangi dengan total biaya, di mana 8.325.000 dikurangi 1.025.000 dan didapatkan hasil 7.300.000.